Perangkat Desa Puyo Kudus lengkap, Kades berharap pelayanan prima dan jadi desa wisata. Kudus, calon perangkat desa, Prades yang lolos seleksi dan mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian dengan metode Computer Assisted Test CAT pada tanggal 14 Februari tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, FISIP Universitas Pajajaran Unpad yang sempat berpolemik akhirnya hari ini Desa Puyo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus resmi dilantik. Dalam prosesi pelantikan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopincam, Koramil, Kapolsek, perangkat, desa, BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat, serta pihak keluarga perangkat desa terpilih. Acara digelar Aula Balai Desa setempat, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Kepala Desa, Kades Desa Puyo Wahyudi R yang membacakan surat keputusan dengan nomor 141/64/2024 dan melantik perangkat desa baru mengatakan, bahwa Desa Puyo hanya melantik satu perangkat desa yakni Sekretaris Desa yang bernama Solihati Amalia, SPD, MPD. Tidak pernah ikut saya ngerti tanya seperti saya selaku kepala desa, saya orang pendidikan orang berdamping, saya takut Pak. Saya takut banyak pada Pak Nasar dan perangkat yang lain, sehingga saya bisa untuk melayani masyarakat. Sekali lagi, saya masih punya PR yang luar biasa, yang banyak sekali Desa Puyo untuk menjadikan Desa Puyo. Karena saya punya angan-angan orang kota nanti akan beristirahat di Desa Puyo. Tilik Desa Puyo, tujuannya apa? Untuk refreshing di Desa Puyo. Saya yakin 5 tahun 10 tahun lagi orang kota dijenuh karena kemacetan dan polusi. Dia akan berlibur ke desa, termasuk semoga nanti setelah ada Busekdes baru dan energik, apalagi S2, otomatis nanti membawa Desa Puyo lebih menjadi getaran-getaran oleh masyarakat di Kudus. Kalau perlu luar Kudus akan hadir di Puyo untuk melihat keberhasilan dan keindahan panorama di Desa Kudus, di Desa Puyo. Diawali dari kita membuat yang terbaik. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Bulan puasa, bulan April kita punya sekjen Pak Parman, aturan dia Mas Parman dia, dan minta dukungan semua lapisan masyarakat. Ya, terutama yang hadir pada hari ini, Pak RT, Pak RW, BPD, tokoh masyarakat semuanya saja untuk saling mengangkat kelas derajat Desa Puyo ya bisa baik, sejahtera dan betul-betul sesuai harapan masyarakat, usaha dan bangsa. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum taqwa. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Camat Dawe Fami Dwi Arfana, SSTP, dalam sambutannya mengatakan, bahwa Desa Puyo ke depan harus bisa lebih baik dalam segala hal, baik secara administrasi dan kinerja perangkat desa. Mengingat saat ini formasi pengisian perangkat desa sudah lengkap. Dirinya juga berpesan kepada perangkat yang baru saja dilantik, agar bisa menyesuaikan diri, dan minta bimbingan, arahan, dari Kades, juga perangkat desa yang ada. Karena ke depan, cara itu tadi disampaikan bertanggung jawab pada kepala desa dan tanggung jawabnya kepada masyarakat secara umum. Kembalian nanti yang dihadapi, ini salah satu merepresentasi masyarakat. Bapak Ketua, Bapak Ketua RT, Ketua RW, termasuk BPD dan seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Puyo ini menjadi mitra kerja panjenengan yang suka berolah kepada yang sudah senior teman-teman teknis lapangan maupun administrasi yang tentunya nantinya akan bersinergi bersama-sama untuk bisa menyelenggarakan pemerintah yang ada di desa. Di desa ngomongin apa sih kalau warga masyarakat ngomongin pelayanan cepat, ya, pelayanan yang cepat, pelayanan yang lebih mudah dan pelayanan yang gratis. Betul nggak? Kalau sih masih lama. Nah, kalau ada apa? Lama ya. Nggak kira lama. Kalau lama tugasnya
mencari nantinya untuk bisa mempercepat mengakselerasi penyelenggaraan pemerintah yang ada di Puyo. Saya tidak meragukan lagi, beliau ini Pak Edi punya privilege tersendiri. Privilege-nya apa? Sudah mengabdi di bidang pendidikan, sudah sampai akhir, masih ditambah mengabdi kepada desa, dan ini ditambah personil. Tentunya Puyo harus menjadi yang ke depan, harus menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Tentunya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari panjenengan semua, termasuk dari Pak Babin dan Babin Mas, dan tentunya dari tokoh agama, tokoh masyarakat juga nantinya memiliki andil dalam perkembangan Puyo ke depan. Kesempatan selanjutnya saya mohon maaf, tadi kebetulan di pagi hari kami dari Pak Kapolsek Forkopimda secara keseluruhan dan Ramil mengikuti kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Pak Kapolres terkait dengan operasi ketupat tahun 2024. Ini kan pun tanggal 9, insya Allah tanggal itu ini saran belum tadi dari informasi ketua MUI rencananya bisa bareng baik MU maupun Muhammadiyah. Nah, kalau sudah bareng ditentukan misalkan ini masih juga dilihat nanti tanggal 10. Nah, kegiatan-kegiatan yang nantinya mengiringi biasanya pun yang nonton takbir keliling nih, nonton negeri, nonton nih. Pesannya Pak Kapolres tadi yang pertama, takbirnya cukup di daerah Puyo sendiri, tidak diperkenankan untuk sampai kota, sampai di alun-alun, karena semuanya akan berada di lokalisir di wilayah sendiri. Dan pertama, kemudian tidak mengganggu pelaksanaan substansi takbir, artinya lebih bagus di masjid, di musola takbiran. Kalaupun seandainya harus keliling, itu tolong dijaga baik secara lalu lintasnya, kemudian ketertibannya, termasuk tidak mengganggu warga yang lain. Misalnya Cah Ciliwung mercon, gitu, yang pakai antik. Dan tentunya ini menjadi semangat baru bagi rekan-rekan yang ada di Pemdes, menjadi semangat baru, menjadi motivasi tersendiri. Kalau tadi disampaikan segera menyesuaikan diri, gerak cepat, dan kami juga ucapkan terima kasih Pak PLT Sekdes yang selama ini juga telah membantu Pak Indi beserta seluruh Pemdes. Dan tentunya penyesuaian diri juga karena ke depan cara itu tadi disampaikan bertanggung jawab kepada kepala desa dan tanggung jawabnya kepada masyarakat secara umum. Kemudian nanti yang dihadapi ini salah satu representasi masyarakat, Bapak Ketua, Bapak Ketua RT, Ketua RW, termasuk BPD dan seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Puyo ini menjadi mitra kerja panjenengan yang suka berolah kepada yang sudah senior-senior, teman-teman teknis lapangan maupun administrasi yang tentunya nantinya akan bersinergi bersama-sama untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa. Di desa ngomongin apa sih kalau warga masyarakat ngomongin pelayanan cepat, ya, pelayanan yang cepat, pelayanan yang lebih mudah dan pelayanan yang gratis. Betul tak? Betul sih. Masih lama. Nah, kalau ada apa? Lama ya. Tak kira lama. Kalau lama tugasnya mencari nantinya untuk bisa mempercepat mengakselerasi penyelenggaraan pemerintah yang ada di Puyo. Saya tidak meragukan lagi, beliau ini Pak Edi punya privilege tersendiri. Privilege-nya apa? Sudah mengabdi di bidang pendidikan, sudah sampai akhir, masih ditambah mengabdi kepada desa,
dan ini ditambah personil, tentunya Puyo harus menjadi yang terdepan, harus menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Tentunya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari panjenengan semua, termasuk dari Pak Babin dan Babin Kaptimas, dan tentunya dari tokoh agama, tokoh masyarakat juga nantinya memiliki andil dalam perkembangan Puyo ke depan. Kesempatan selanjutnya saya mohon maaf, tadi kebetulan di pagi hari kami dari Pak Kapolsek Forkopimda secara keseluruhan dan Ramil mengikuti kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan Muhammad Lukman, Jursid TV melaporkan. terkait dengan operasi ketupat tahun 2024. Ini kan pun tanggal 9, insya Allah tanggal itu ini saran lah belum tadi dari informasi ketua MUI rencananya bisa bareng baik NU maupun Muhammadiyah. Nah, kalau sudah bareng ditentukan misalkan ini masih juga dilihat nanti tanggal 10. Nah, kegiatan-kegiatan yang nantinya mengiringi biasanya pun kan wonten takbir keliling ya. Wonten dari wonten di pesannya Pak Kapolres tadi yang pertama takbirnya cukup di daerah Puyo sendiri, tidak diperkenankan untuk sampai kota, sampai di alun-alun, karena semuanya akan berada di lokalisir di wilayah sendiri. Dan pertama, kemudian tidak mengganggu pelaksanaan substansi takbir. Artinya lebih bagus di masjid, di musola takbiran. Kalaupun seandainya harus keliling, itu nyontor dijaga baik secara lalu lintasnya, kemudian ketertibannya, termasuk tidak mengganggu warga yang lain. Misalnya Cah Ciliwung mercon, gitu, yang pakai atau kupatan nanti kan tanggal 7 Syawal atau tanggal 17-nya itu kan ada kupatan sewu kupat, rencana ini menjadi pemberitahuan, rencana akan dilaksanakan sewu kupat. Semoga nanti dari gunungan dari desa Puyo juga ikut mengayu bagio di agenda sewu kupat yang dilaksanakan di Colok, karena beberapa tahun tidak ada. Ini dari masyarakatnya, dari Pak Egi Gumregah untuk bisa dilaksanakan ini karena memang tradisi untuk rasa syukur dan sedekah. Ini menjadi salah satu momen di lereng Muria, terutama di Kecamatan Bambi. Ini dari 18 desa nanti Sempuyo untuk bisa berdoa, mendoakan, kemudian diarak dari makam Mbah Sunan Muria atau di masjid nanti turun ke Taman Raya Colok. Nah, itu tidak boleh sampai setelah tanggal 17, artinya tanggal 18 diperbolehkan, namun kegiatan bermusiknya pun harus sudah selesai sampai jam 5 sore, karena malam tidak diizinkan ya Pak. Sampai jam 5 sore saja tidak diizinkan. Karena apa? Biasanya nak musik, dangdut, metone, mimik, banyu, dan kalau sudah mimik nanti membuat keonaran sing jenenge canom itu masih semangat muda untuk tukaran. Kami harapkan desa Puyo untuk Pak RT, Pak RW dikomunikasikan kepada warganya, termasuk dalam kegiatan sepanjang mulai malam takbiran hingga nanti akhir di bulan Syawal. Ini menjadi perhatian. Mungkin dari banyak kegiatan silahkan Pak Igi difasilitasi kegiatan-kegiatan yang positif, halal bihalal, yang tentunya tidak mengganggu ketertiban dan ketertiban di masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.